Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang gaya hidup beresiko di masa remaja yang disusun oleh Nadia Amanda sama Nadia Dewi Putri. Selanjutnya, pengambilan resiko versus gaya hidup. Yang pertama itu, pengambilan resiko adalah kecenderungan yang sesuai dengan perkembangan karena melayani tujuan yang berhubungan dengan otonomi. Pelanggaran orang dewasa melalui eksperimen dengan perilaku menyimpang selalu menjadi bagian dari pengalaman remaja. Pengambilan resiko adalah kecenderungan yang sesuai dengan perkembangan karena melayani tujuan yang berhubungan dengan otonomi. Pelanggaran orang dewasa melalui eksperimen dengan perilaku menyimpang selalu menjadi bagian dari pengalaman remaja. Selanjutnya, menurut Costello, Foley, dan Algo 2006, Spear 2010, sebagian besar ancaman terhadap kesejahteraan berasal dari regulasi emosional dan perilaku dalam konteks potensi keadaan lingkungan yang beresiko. Tingkat mortalitas dan mortalitas meningkat 200% hingga 300% pada masa remaja. Menurut Victor Hari 2016, sebagian besar gangguan kesehatan mental memiliki awal masa remaja terhadap kehidupan sebagai target utama untuk pencegahan upaya intervensi. Connell, Bot, dan Warner 2009, baru-baru ini tingkat perilaku berbahaya telah menurun. Tetapi di antaranya meningkatnya populasi remaja di negara ini dibandingkan dengan tahun 2011, tingkat penggunaan ganja, penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol, dan penggunaan rokok pertama kali untuk remaja usia 12 tahun hingga 17 tahun. Secara keseluruhan, tingkat depresi lebih tinggi pada tahun 2015. Dibandingkan 2011, sekitar 3 juta remaja mengalami satu depresi berat pada tahun 2015. Siapa yang mengambil resiko lebih beresiko? Masa remaja adalah masa yang rentan sehingga banyak perilaku remaja yang menyimpang yang tidak bisa dihindarinya, seperti merokok, seks bebas, dan menggunakan narkoba. Selanjutnya, tentang egosentrisme, perkembangan, dan risiko. Fitur kognitif seperti egosentrisme itu yaitu perhatian yang berlebihan pada diri sendiri dan berfokus untuk kesejahteraan atau keuntungan sendiri dengan mengorbankan atau mengabaikan orang lain. Jadi fitur kognitif seperti egosentrisme ini remaja berperan dalam perilaku berisiko tapi tidak berpotensi menimbulkan bencana. Menurut Arnett tahun 1992 berpendapat bahwa dalam setiap penilaian probabilitas ada referensi implisit dan eksplisit. Maksud implisit di sini yaitu informasi yang tidak mempunyai bentuk tetapi merupakan bagian dari keseluruhan komunikasi yang dimaksud oleh penulisnya, sedangkan informasi eksplisit yaitu informasi yang diungkapkan secara jelas dengan struktur dan bentuk yang gramatikal. Jadi menurut Arnett berpendapat bahwa dalam setiap penilaian probabilitas ada referensi implisit dan eksplisit ke sistem frekuensi, dan persepsi remaja tentang sistem ini membuat mereka yakin tentang kekebalan mereka dari perilaku beresiko ini, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, stres, tanpa kontrasepsi, penggunaan obat-obat terlarang, dan melakukan kejahatan, dan kejadian ini memudar lebih jauh. Tampaknya beberapa remaja menempatkan diri mereka dalam risiko karena mereka merespon pemicu yang memberi imbalan besar dalam jangka pendek. Mereka tidak melakukan analisis biaya atau manfaat. Inilah yang Anda harapkan jika sistem emosional diaktifkan tanpa manfaat kontrol dari sistem eksklusif. Namun, bahkan ketika remaja merasa rentan dan terlibat dalam sistem kontrol kognitif pendekatan mereka,
Untuk mengevaluasi risiko dapat membuat mereka tidak menghindari risiko semestinya. Menurut Reina dan Farley tahun 2006 menyarankan bahwa ketika analisis probabilitas baru bagi remaja, mereka cenderung melakukan penilaian biaya atau manfaat yang mendukung pengambilan risiko seperti yang dikatakan Arnett. Mereka lebih cenderung menilai perilaku berisiko seperti berhubungan seks dan pasangan tanpa kondom, dan perilaku ini tidak dapat diterima karena konsekuensinya akan menimbulkan bencana yang besar. Lalu, dalam suatu pandangan, kecerobohan pada remaja, terutama pada laki-laki, pernah memiliki nilai kebugaran yang kuat. Menurut Nell tahun 2022, dan Nell pada tahun 2000 berpendapat bahwa dalam sejarah evolusi spesies manusia, penjantan muda yang bersedia mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri untuk memperebutkan wilayah dan dominasi memenangkan pasangan yang paling diinginkan. Remaja laki-laki lebih siap, bahkan lebih daripada anak perempuan, untuk mengambil risiko dan terlibat dalam perilaku agresif. Penelitian tentang remodeling dopaminergik dari sistem limbik dan paralimbik yang terjadi saat pubertas menunjukkan bahwa lebih menonjol para pria daripada wanita, dan juga memberikan dasar neurologis untuk pengambilan risiko yang lebih besar pada pria selama masa remaja. Pandangan lain yang agak terkait adalah bahwa perilaku antisosial remaja yang terbatas bersifat adaptif karena mendorong individuasi dan penentuan nasib sendiri. Menurut Goldstein tahun 1990, misalnya menunjukkan bahwa perilaku berisiko berperan penting dalam menghilangkan kesenjangan kedewasaan yang menimpa remaja yang terjebak dalam waktu antara kematangan fisik dan sosial. Untuk memiliki jebakan simbolis status dewasa, keintiman seksual, kepemilikan materi, otonomi, dan rasa hormat dari orang tua, remaja meniru perilaku teman sebaya yang lebih maju dan seringkali lebih antisosial, meminjam elemen-elemen yang menimbulkan rasa hormat dari orang lain dan yang menegaskan pribadi mereka. Arnett pada tahun 1992 berteori bahwa perilaku ceroboh lebih merupakan fakta kehidupan dalam budaya dengan sosialisasi yang luas sebagai lawan dari praktik sosialisasi yang sempit. Masyarakat mengizinkan dan mendorong kebebasan berekspresi individu tingkat tinggi, memiliki lebih sedikit kendala sosial, mengharapkan lebih sedikit tanggung jawab komunitas, dan dengan demikian menoleransi lebih banyak variasi perilaku menyimpang secara sosial. Lalu, menurut Morfitt tahun 1993 mencatat bahwa perilaku berisiko sambil meningkatkan keterlibatan teman sebaya juga dapat menjerat remaja dalam situasi yang pada akhirnya dapat terbukti sangat berbahaya, seperti mendorong ketergantungan obat dan menekankan prestasi akademik. Seperti yang dikatakan Reina dan Farley, tidak peduli seberapa normatif pengambilan risiko pada masa remaja, konsekuensi langsung dan jangka panjangnya bisa sangat besar sehingga menjadi sosial yang besar. Steinberg menganjurkan solusi yang masuk akal membuat pilihan berisiko kurang tersedia bagi kaum muda sampai mereka memiliki kedewasaan yang lebih besar dalam membuat keputusan. Dan di bab ini membahas tentang pentingnya hubungan orang tua remaja selama periode kehidupan ini. Orang tua tidak memiliki kendali atas teman anak mereka, tapi mereka memiliki kekuatan untuk memberikan jenis pengasuhan yang memaksimalkan kesejahteraan anak mereka. Sebuah sampel perwakilan nasional lebih dari 4.000 siswa kelas 7 dan 8 di Amerika Serikat menggambarkan kompleksitas hubungan remaja orang tua rekan. Penulis mencoba untuk mengidentifikasi yang paling mungkin untuk minum di masa depan sebagai fungsi dari seberapa banyak mereka berbohong kepada orang tua mereka. Lalu, hasil dari studi perspektif ini mengungkap bahwa remaja yang menganggap ibu mereka hangat cenderung tidak berbohong kepada mereka.
memungkinkan orang tua untuk terlibat dalam peran yang lebih mendukung dan membatasi risiko minum di masa depan. Kontrol orang tua secara tidak langsung berhubungan dengan pengetahuan yang diberikan oleh remaja. Sebaliknya, kualitas pengungkapan kepada orang tua bergantung pada seberapa suportif yang dirasakan remaja tentang hubungan tersebut. Dan jadi kesimpulannya yang di sini yaitu kurangnya pemantauan perilaku orang tua telah dikaitkan dengan keterlibatan dalam perilaku berisiko dan kegiatan nakal. Namun, kontrol berlebihan selama masa remaja untuk semua alasan yang telah kami uraikan di bab ini juga terkait. Dan jadi beberapa kontrol orang tua sangat diperlukan, tetapi tidak boleh kaku dan tidak fleksibel. Yang penting itu adalah kehangatan, dukungan, dan hubungan emosional perlu hadir dalam hubungan orang tua dan anak. Yang selanjutnya ada peran masyarakat dalam perilaku bermasalah remaja dulu dan sekarang. Menurut Siegel dan Scofield tahun 2000 memberikan pandangan menyeluruh tentang pendekatan yang diambil masyarakat Amerika Serikat terhadap kaum muda sejak tahun 1920-an dan seterusnya. Pada tahun 1920-an, masyarakat memandang perilaku remaja yang menyimpang dianggap sebagai jalur alternatif yang digunakan beberapa remaja untuk memenuhi tujuan perkembangan normal seperti otonomi, yaitu memiliki peraturan sendiri, dan keterkaitan ketika cara yang lebih konvensional, dan akibatnya diyakini bahwa masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab untuk menyediakan outlet yang lebih produktif untuk energi remaja. Banyak institusi dan organisasi yang didorong untuk mendorong remaja berpartisipasi dalam kegiatan yang membangun secara sosial, lalu menyediakan mereka dengan kontak orang yang dewasa yang terstruktur untuk memfasilitasi interaksi prososial di antara remaja itu sendiri. Beberapa contoh organisasinya yaitu seperti Pramuka, Gadis Sapi Unggun, Pioneer Youth of America, 4 Hak Clubs Junior, dan juga lembaga yang didedikasi untuk minat khusus seperti National Recreation Association, Girl Service Lounge of America. Dan semua ini bersatu padu dalam tujuan untuk memberikan bimbingan dan kegiatan pembentukan karakter bagi setiap kaum muda. Saat ini, seperti yang ditunjukkan oleh Siegel dan Scofield pada tahun 2000, banyak dari sistem pendukung komunitas yang sesuai dengan usia ini telah menghilang atau memiliki cakupan yang lebih terbatas. Akibatnya yang di masa lalu memperkuat keluarga dan sekolah, menyediakan jaring pengaman bagi kaum muda yang tidak memiliki dukungan dari keluarga atau kesempatan pendidikan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.